Assalamualaikum. Baiklah, apa kabar hari ini semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah untuk hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar, Ibu cek dulu untuk kesiapan belajar hari ini. Alat tulisnya sudah siap? Siap. Coba Andre, dasinya miring. Nah, harus dirapikan terlebih dahulu sebelum kita memulai pembelajaran. Baik, sebelumnya alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu sebelum belajar agar pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan baik, lancar, sesuai dengan yang kita harapkan. Kepada ketua kelas silahkan untuk dipersiapkan sebelum belajar. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Sebelum kita mulai, Ibu absen terlebih dahulu untuk hari ini. Dina Wulandari hadir. Dodi Ardiansa hadir. Ayu Neng Tias hadir. Aurora Sivia hadir. Rizky Setiawan hadir. Lisa Aulia hadir. Saisuden Andrea, Diva Nugraha hadir. Ya. Devita Anjani hadir. Ajeng Sari, Siva Lentika Ayu hadir. Henry Setiawan hadir. Dana Arya Wijaya, Resti Dinda hadir. Danendra hadir. Jesse Olivia hadir. Adil Kurniawan hadir. Siva Triandesti hadir. Lisa Amanda Putri hadir. Ya, sakit ya? Ya, mudah-mudahan kita doakan ya, mudah-mudahan cepat sembuh, besok bisa kembali ke sekolah lagi. Baik, terakhir Ikhwan hadir. Alhamdulillah ya. Baiklah anak-anakku sekalian, Ibu akan menampilkan gambar yang nanti kalian akan amati ya. Coba semuanya kalian amati gambar yang ada di layar. Ibu tampilkan satu piring yang berisi berbagai unsur makanan yang nanti kalian bisa menyebutkan bahan makanannya, kemudian asal daerahnya ya. Apakah itu di dataran tinggi maupun di dataran rendah. Coba, dari beberapa unsur makanan tersebut terdiri dari apa saja, Nak? Ya? Nasi. Nasi itu dari apa kita buatnya? Padi. Padi berasal dari Jawa ya. Dataran tinggi atau dataran rendah? Dataran rendah ya. Baik, yang kedua ada apa lagi? Ikan. Ikan berasal dari pesisir laut ya, hasil laut. Selain ikan, nasi, sambal. Sambal itu terdiri dari unsur apa saja? Cabai. Cabai biasa ditanam di dataran tinggi. Selain cabai apa, Nak? Tomat ya. Tomat biasanya ditanam di dataran tinggi ya. Begitu juga dengan yang terakhir apa? Sayur. Sayur di dataran tinggi atau rendah? Iya, tinggi atau rendah boleh ya. Baik, perhatikan dari seluruh komponen yang ada di sini ya. Kalian akan bisa nanti menyebutkan ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ada dua. Yang pertama,
Peserta didik dapat menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya interaksi antar wilayah. Kemudian yang kedua, ya, peserta didik dapat memberikan contoh daripada interaksi antar wilayah. Paham sampai di sini? Paham. Baik. Kemudian teknik penilaian yang nanti Ibu akan lakukan adalah ada 3, yaitu penilaian diagnostik, kemudian penilaian formatif, kemudian yang terakhir penilaian sumatif, ya. Jadi dari gambar yang kalian amati, kalian bisa melakukan ataupun kegiatan tersebut bisa dilakukan di setiap hari sebagai bahan pokok makanan setiap hari yang bisa menambah gizi makanan kalian 4 sehat 5 sempurna, ya. Baiklah, seperti yang minggu lalu sudah kita bentuk kelompok, ya. Masing-masing kelompok sudah kita bentuk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Ada 4 kelompok yang terdiri dari 5 peserta didik setiap kelompoknya. Dalam kelompok nanti, perhatikan, Ibu akan menyiapkan atau menyajikan video yang nanti kalian amati. Kemudian ada bagan juga yang kalian juga harus amati. Kalian perhatikan, kalian amati video yang Ibu putar. Fenomena perbedaan satu tempat dengan tempat lain menjadikan setiap tempat unik. Setiap tempat memiliki potensi sumber dan kebutuhan yang berbeda-beda. Hal inilah yang mendasari terjadinya interaksi antar wilayah dalam rangka memenuhi kebutuhan. Interaksi merupakan peristiwa saling memengaruhi pada daya, objek, atau tempat. Kalian melihat bahwa berbagai karakteristik muka bumi dapat memengaruhi mata pencaharian. Setiap wilayah dapat menghasilkan barang kebutuhan yang berbeda dengan wilayah lain karena adanya perbedaan bentuk muka bumi. Selain itu, interaksi antar ruang seperti kawasan pesisir yang menghasilkan hasil laut dengan dataran tinggi yang menghasilkan berbagai sayuran, tidak hanya dipengaruhi oleh perbedaan bentuk muka bumi. Jaringan jalan dan transportasi juga memengaruhi interaksi tersebut. Baik, dari video yang sudah diputar tadi, kira-kira dari kalian ada yang ingin bertanya? Ya, silahkan. Lisa Aulia. Apakah yang mendasari terjadinya interaksi antar wilayah dalam rangka memenuhi kebutuhan? Iya. Apa yang mendasari terjadinya interaksi wilayah dalam rangka memenuhi kebutuhan? Ada yang bisa menjawab? Ya, Hendri Setiawan. Silahkan. Interaksi antar wilayah dapat terjadi karena adanya perbedaan potensi yang dimiliki pada setiap wilayah, seperti perbedaan pada sumber daya alam dan barang hasil produksi, sehingga menimbulkan adanya kebutuhan dan permintaan terhadap barang atau jasa yang tidak bisa disediakan di wilayah sendiri. Iya, ya, jadi antar wilayah saling membutuhkan barang yang satu dengan barang yang lainnya, yang saling membutuhkan, yang saling memenuhi kebutuhan masing-masing wilayah. Kemudian untuk yang berikutnya, dengan kalian melihat video tadi, Ibu akan bagikan LKPD yang nanti kalian diskusikan bersama kelompok masing-masing. Kelompok 2? Kelompok 1, kemudian kelompok 4, mana? Kelompok 4, kemudian kelompok 3. Baik, coba diperhatikan. Dari LKPD yang Ibu berikan, ini nanti kalian diskusikan bersama kelompok.
produk yang sudah kalian bawa yang ada di sekitar sekolah. Apa nama tradisional makanan tersebut? Kemudian yang kedua, berasal dari daerah mana? Kemudian yang ketiga adalah bahan baku utama pembuatannya. Paham sampai di sini? Paham. Ada pertanyaan? Tidak. Silakan didiskusikan bersama kelompok kalian. Waktu 10 menit untuk berdiskusi bersama kelompok yang nantinya jika sudah selesai presentasi di depan kelas masing-masing kelompok. Paham ya? Baik, silahkan dilaksanakan. Baik, kalian boleh mengambil sumber dari buku-buku bacaan ya, atau yang sudah tersedia di situ, buku bacaan kelas 7 IPS Kurikulum Merdeka. Silakan dikondisikan kelompoknya masing-masing untuk menyimpulkan daripada makanan tradisional tersebut. Ya. Silahkan didiskusikan. Ya, kelompok 1. Baik, kalau sudah siap kita awali dari kelompok 4. Ya, kita awali dari kelompok 4. Nanti kelompok lain boleh menyanggah atau memberikan pertanyaan, saran, kritik yang sifatnya membangun. Paham sampai di sini? Ya. Nanti gambar media produk kalian silakan ditempel pada hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Kemudian nanti kalian jelaskan. Paham, Nak? Paham. Satu kelompok kita beri waktu 10 menit. Manfaatkan waktu dengan baik sehingganya nanti hasilnya bisa maksimal. Ya. Kelompok 1 siap? Kelompok 2 siap? Kelompok 3 siap? Kelompok 4? Siap. Baik, kelompok 4 dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya Adi Kurniawan. Saya Ikhwan Sabarudin. Saya Desi Olivia. Saya Sumatria Desi. Ingin menyampaikan hasil diskusi dari konektivitas antar ruang, yaitu interaksi antar wilayah. Hasil diskusi dari makanan tradisional yang terdapat di sekitar sekolah, asal daerah, bahan baku utama pembuatan. Selanjutnya diskusi kami akan disampaikan oleh teman saya, Siva. Baiklah, kami akan membacakan hasil diskusi kami dari makanan tradisional yang berasal dari berbagai daerah, yaitu makanan Sichuan dan Misol. Nama
misalnya ubi randet yang banyak ditemukan di Pulau Jawa dan bisa digunakan untuk membuat bola-bola ungu. Karena makanan tradisional merupakan salah satu unsur budaya yang berkedudukan cukup sentral, sehingga bisa menjadi ciri khas kebudayaan yang mengandung sejarah identitas dari suatu daerah. Oke, jika kalian ingin bertanya, menambahi atau menyanggah, dipersilakan. Yuk. Saya Rizjawan dari kelompok 3 yang bertanya, mengapa suatu wilayah melakukan interaksi wilayah dengan wilayah lain? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Interaksi terjadi karena adanya kesempatan bagi kedua wilayah untuk berinteraksi karena keduanya saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat mereka penuhi sendiri. Oke, semoga kalian puas atas jawaban kami. Ayo yang ingin bertanya, menambahi atau menyanggah, dipersilakan kembali. Cukup. Oke, ya sudah. Jika sudah cukup, terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih apa? Kita kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Baik, terima kasih untuk penyampaian diskusinya. Kalian luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk kalian. Iya, bisa kita simpulkan bersama bahwa faktor yang mempengaruhi adanya kegiatan antara faktor wilayah dan satu dengan wilayah yang lain adalah yang pertama adanya wilayah yang saling melengkapi, yang kedua adalah adanya kesempatan untuk saling berinteraksi, kemudian yang ketiga adalah adanya kemudahan pemindahan barang dari suatu tempat ke tempat yang lainnya, ya. Baik, untuk refleksi hari ini Ibu beri kartu masing-masing kelompok, nanti kalian tempelkan pada papan tulis. Kelompok 3 sudah ya, kelompok 4 ya, silahkan ditempel. Dah. Ya, refleksi pembelajaran hari ini dari kelompok 1. Apakah kalian suka dengan pembelajaran hari ini? Suka karena kita dapat mengetahui tentang interaksi antar wilayah. Tentu sebelum Ibu tutup, Ibu akan menyampaikan materi yang akan kita laksanakan besok, ya, yaitu tentang pelajari di rumah tentang cuaca, ya, tentang cuaca, ya, perubahan cuaca atau iklim. Nanti kalian pelajari di rumah sehingganya besok kita bisa belajar lebih maksimal lagi. Baik, sebelum ditutup ya, untuk pelajaran hari ini kita sudah selesai, alhamdulillah. Kepada ketua kelas mungkin dipimpin untuk berdoa sebelum kita akhiri pelajaran hari ini. Ya, kita akhiri dulu dengan alhamdulillah. Baik, silakan berdoa. Sebelum mengakhiri pelajaran pada bagian ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Terima
terima kasih. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan baris untuk bersalaman, tar balik. Yuk. Yang perempuan? Perempuan dulu. Hati. Ya.